Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Bacaan hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 19. Kutipan ini mengisahkan para murid yang pulang ke Galilea dan kemudian kembali menjalani hidup mereka yang lama sebagai nelayan. Nampaknya pengalaman bersama Yesus sudah menjadi masa lalu bagi mereka. Dimulai oleh Petrus yang mengatakan, "Aku mau pergi menangkap ikan." Yang lain kemudian juga menjawab, "Aku mau ikut, aku juga pergi." Mereka kembali kepada hidup mereka yang lama sebagai nelayan. Dan pasti mereka melihat disitulah ada masa depan untuk mereka dan keluarga mereka. Mereka telah mengikuti Yesus kemana-mana dan mereka mengharapkan dulu Yesus menjadi masa depan mereka. Namun ternyata Yesus wafat di salib dan dia menjadi masa lalu mereka. Namun demikian, ketika mereka mencoba menangkap ikan, sepanjang malam itu mereka gagal. Mereka tidak menangkap seekor pun. Pagi-pagi Yesus menampakkan diri kepada mereka di pinggir danau. Dan Yesus bertanya, "Adakah lauk pauk padamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Dan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Sebelah kanan merupakan tempat yang benar. Sebelah kanan merupakan tempat yang tepat. Dan Yesus dari pinggir danau melihat ada ikan di sana. Ketika mereka berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang besar, dan salah satu murid berkata, "Itu Tuhan." Petrus pun kemudian mengenakan pakaiannya, sebab dikatakan dia tidak berpakaian. Petrus bukannya telanjang, tetapi dengan dikatakan dia mengenakan pakaiannya ketika menyadari bahwa itu adalah Yesus, dia kembali mengenakan identitasnya sebagai murid Yesus. Ketika mulai menangkap ikan, identitas itu sudah diletakkan, sudah dilepaskan oleh Petrus. Tapi kemudian Yesus datang, maka identitas sebagai murid dikenakan lagi oleh Petrus. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dijumpai oleh Yesus. Ketika mereka sampai di pinggir, Yesus ternyata juga sudah menyiapkan roti, ikan di atas arang. Dan dia minta kepada para murid, "Bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap." Situasi ini sangat mengesankan. Karena apa? Para murid yang sebelumnya sudah merasa
tidak akan lagi berjumpa dengan Yesus. Yesus menjadi masa lalu, sekarang berhadapan lagi dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang baru. Dan Yesus yang bangkit ini menyediakan bagi mereka makanan untuk sarapan. Mereka dilibatkan untuk ikut ambil bagian dari apa yang mereka tangkap. Pada bagian kedua kutipan Injil hari ini, Yesus setelah sarapan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain ini?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus kemudian mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, dan 3 kali Petrus harus menjawabnya. Yang diminta oleh Yesus adalah supaya Petrus menggembalakan domba-domba milik Yesus. Pemiliknya adalah Yesus. Yesuslah gembala yang baik. Gembala yang baik ini biasanya dibandingkan dengan gembala upahan. Gembala upahan ketika ada bahaya terhadap domba-domba, mereka akan lari menyelamatkan diri sehingga dombanya kocar-kacir diserang serigala. Gembala upahan ini tidak setia terhadap domba-dombanya. Maka Petrus ditanya 3 kali oleh Yesus, sang pemilik domba, sang gembala yang baik. Kenapa sampai 3 kali? Karena Yesus ingin memastikan sekarang dia akan kembali bersatu dengan Bapaknya, menyiapkan tempat untuk domba-dombanya. Pada saatnya nanti, domba-dombanya ini akan dikumpulkan di rumah yang sudah disiapkan oleh Yesus dalam keabadian. Maka sebelum mereka pergi kepada rumah yang disiapkan Yesus, sebelum mereka bersatu dengan Yesus, Yesus ingin memastikan bahwa domba-domba ini ada yang mengurus. Dan orang yang dipercaya untuk mengurus adalah orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Pertanyaan Yesus sampai 3 kali menunjukkan bahwa ini permintaan yang resmi, serius. Maka juga harus dijawab 3 kali dengan jawaban yang sama seriusnya. Ada kesungguhan di situ. Nah, disinilah sebetulnya letak kabar gembira dari bacaan Injil hari ini. Yesus akan kembali kepada Bapa. Namun, dia tidak membiarkan domba-dombanya tercerai-berai. Dia tidak membiarkan domba-dombanya tersesat atau tidak diurus. Yesus sudah memilih dalam hal ini Petrus mewakili murid-murid yang lain. Semoga kita senantiasa diteguhkan dan dikuatkan oleh kehadiran Yesus yang mengajar kita, yang menuntun kita melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Amin.